Hai Sobat Lentera, Tera News kembali hadir menyapa Anda dengan membawakan sederet informasi terhangat dan inspiratif. Kita mulai dari Banyumas, Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto meninjau tempat pengolahan sampah terpadu berwawasan lingkungan dan edukasi atau TPST BLE di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kunjungan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperkuat sistem pengolahan sampah terpadu yang berkelanjutan sekaligus bernilai ekonomi bagi masyarakat. Ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik, pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang ke sini. Ke berita selanjutnya, kenaikan harga minyak goreng dan plastik kemasan mulai menekan pelaku usaha kecil di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Produsen kerupuk terpaksa memutar strategi agar tetap bertahan di tengah lonjakan biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku dirasakan langsung oleh produsen kerupuk di Desa Mojopuro, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun. Lonjakan paling signifikan terjadi pada minyak goreng dan plastik kemasan, terutama setelah Ramadan hingga usai Lebaran. Sebelum puasa harga minyak goreng masih sekitar Rp17.000 per kilogram, kini naik menjadi lebih dari Rp21.000. Dalam sekali produksi, usaha ini membutuhkan sekitar 1,8 ton minyak goreng setiap 10 hari. Kenaikan ini mendorong biaya operasional secara signifikan. Tak hanya itu, harga plastik kemasan juga melonjak tajam dari sekitar Rp70.000 per kilogram menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Bahan baku lain seperti tepung kanji turut naik dari Rp79.000 menjadi Rp89.000 per sak. Meski biaya produksi terus meningkat, produsen belum berani menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pembeli di tengah persaingan yang ketat. Sebagai strategi bertahan, produsen menyiasati ukuran kerupuk dengan mengurangi ketebalan namun tetap menjaga jumlah isi. Saat ini produksi kerupuk mencapai 2 kuintal per hari dan dipasarkan di wilayah kabupaten hingga kota Madiun. Produsen berharap harga bahan baku dapat kembali stabil agar usaha kecil tetap bertahan di tengah tekanan biaya produksi. Dampaknya kita ya susah, apa ya mas, semua kan serba mahal ya. Kita cari siasat gimana biar produk kita tetap jalan, tetap ada di pasaran dengan cara kita mengecilkan ukurannya. Biasanya untuk umpama ya, biasanya 2 mili kita dikurangi 1,5 mili, jadi 1,5 mili kita kurangi setengah mili aja. Jadi ya biar sama-sama enak. Kalau mau mengurangi isi, kita takutnya tidak sesuai dengan pasaran, takutnya merugikan pembeli. Ya udah kita menyiasati dengan mengurangi ukurannya saja. Kalau harga minyak sebelumnya itu dari berapa menjadi berapa? Dari harga kemarin sebelum puasa itu masih harga 17 sekian, saya lupa berapa. Sekarang menjadi 21 sedikit Pak. Per kilo. Terus untuk pembeliannya kalau pengasihan kerupuk ini berapa biasanya? Kita sekali ngambil 5 sim. 5 sim itu isinya 180 kilo. Kita ngambilnya setiap
9 sampai 10 hari sekali. Ini masin. Kalau satu drumnya berapa? Dan dari berapa menjadi berapa kemarin? Satu drumnya sekitarnya. Satu dulu tetap sama, tapi dulu pokoknya pengurangannya dari harga 17 sekarang sudah 21 sekali. Oh, per kilo ya. Nah, ini selain minyak, ini kan ada harga plastik itu juga Iya. melambung. Iya, Itu sama. dari berapa ke berapa sih? Dulu kita ngambil dari agen dari pabrik itu dari harga 30 per kilo. Sekarang jadi 52 per kilo. Sekarang, tapi kita ambilnya dari pabrik besar. Mungkin kalau kita ngambil dari agen-agen atau toko besar itu sekitar 55 atau 50 berapa itu sekarang sudah naik. BT Koprastia melaporkan oleh Lentera TV. Sesaat lagi kita akan membahas tentang kegagalan tim Thomas Indonesia lolos dari fase penyisihan grup. Jadi tetap di Tera News.
Thomas Indonesia tersingkir secara pahit di fase grup Thomas Cup 2026. Tim Putra Merah Putih sebenarnya cuma butuh memenangi 2 pertandingan melawan Prancis, tetapi apa daya secara mengejutkan Indonesia kalah telak 1-4 dari Prancis. Good serve out wide. Wow, what a fabulous. Indonesia secara mengejutkan kalah 1-4 dari Prancis dalam laga grup D Thomas Cup 2026. Bertanding di Forum Horsens, tim elit bulu tangkis putra keok di seluruh 4 partai pertama. 3 nomor tunggal yang dimainkan lebih dulu seluruhnya tumbang, mulai dari Jonathan Christie, Alwi Farhan, hingga Anthony Sinisuka Ginting. Namun sebenarnya 3 kekalahan ini belum memastikan Indonesia tersingkir. Prancis memang lebih kuat di nomor tunggal, tapi Indonesia diperkirakan bisa minimal mengamankan kemenangan dari sektor ganda. 2 kemenangan di sektor itu seharusnya cukup untuk mengamankan kelolosan sebagai runner-up. Tapi ternyata ganda pertama Sabar Karya Mangkutama, Muhammad Reza Pahlavi Isfahani di luar dugaan kalah dari Eloy Adam dan Leo Rossi, dan kekalahan tersebut akhirnya membuat peluang untuk bisa lolos benar-benar lepas. Saat ini tim Thomas Indonesia finish di peringkat 3 grup D. Meski juga mengoleksi 2 poin dari 3 laga seperti Thailand dan Prancis, Indonesia masih kalah selisih pertandingan yang dikenangi sehingga tidak bisa melanjutkan ke fase berikutnya. Sementara itu, tim Uber Indonesia berhasil jadi juara grup C Uber Cup 2026 setelah menang dramatis atas Taiwan dengan skor 3-2 di Horsens. Hal ini dipastikan oleh partai kelima yang dimainkan oleh Esther Nurumi Triwardoyo yang meski sempat kalah di babak pertama, tetapi secara dramatis berhasil unggul di babak kedua selanjutnya, sehingga membuat Indonesia berhasil lolos ke fase berikutnya. There it is again. She's so quickly in hunting those shots down. Nice. Tim bulu tangkis putri Indonesia memastikan diri sebagai juara grup C Piala Uber 2026 setelah menundukkan Taiwan dengan skor tipis 3-2 di laga terakhir fase grup di Forum Horsens, Denmark. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh tunggal putri Esther Nurul Triwardoyo yang tampil di partai kelima. Ia mengalahkan Hung Yusun melalui pertandingan 3 game dengan skor 15-21, 21-19, 21-12. Hal tersebut memastikan Indonesia lolos ke babak perempat final dengan status pemuncak klasemen grup C, sekaligus menyapu bersih kemenangan di fase grup. Indonesia sempat membuka keunggulan lebih dulu lewat Putri Kusuma Wardani. Ia menang 2 game langsung atas Chiu Pin Chian dengan skor 21-17, 21-17. Namun Taiwan mampu menyamakan kedudukan setelah pasangan Amalia Cahaya Pritiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti kalah dari Hsipei Shan Hu Peng Sun dengan skor 21-23, 13-21. Penentuan pun terjadi di partai kelima. Esther yang sempat kehilangan game pertama mampu bangkit dan mengendalikan permainan pada 2 game berikutnya untuk memastikan kemenangan Indonesia. Status juara grup menjadi keuntungan bagi Indonesia karena di babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim kuat Cina. Sesaat lagi kita akan membahas tentang seorang diaspora Indonesia yang memperkenalkan berbagai masakan khas Minang ke warga Amerika Serikat. Jadi tetap di Tera News.
Sejumlah diaspora Indonesia di Amerika Serikat banyak yang menjadi duta kuliner masakan Indonesia ke warga Amerika Serikat. Arnis Kitchen contohnya, food truck milik Muhammad Fahri Raja Bintang ini menawarkan kuliner tradisional Minang di lapangan sebuah mall di Amerika Serikat yang banyak dikunjungi wisatawan. Dari pantai timur hingga pantai barat, dari kota kecil yang hanya berpenduduk 500 jiwa hingga ibu kota Amerika. Inilah para duta kuliner Indonesia di Amerika. Dari food truck-nya, diaspora ini dengan bangga memperkenalkan kelezatan berbagai kuliner khas tanah air, dari sate, This really smells fantastic, so I'm really looking forward to trying it. I think it's going to be good. hingga nasi campur dengan rendang dan telur. They come every Friday and I'm down here faithfully. Dan inilah Muhammad Fahri Raja Bintang, pemilik food truck Arnis Kitchen di Washington DC. Ia sedang memperkenalkan teh dingin segar dari Indonesia kepada pembelinya. Food truck milik Fahri menawarkan kuliner Indonesia, khususnya masakan Padang. Rata-rata dia suka rendang, mungkin karena rendang ya? Iya, CNN itu jadi berdasarkan informasi itu mereka nyoba rendang dan ternyata mereka datang lagi gitu. Alhamdulillah. Itu kita kalau dari preparationnya sekitar 6-7 jam. Fahri mulai merintis bisnis food truck tahun 2019, tak lama sebelum pandemi. Baru 2-3 bulan buka, nggak taunya kita di lockdown. Wah. Ada 500 truk lebih yang harus tutup. Seluruh truk di DC Di itu. seluruh DC? Iya, harus. Tapi alhamdulillah nggak tutup, Mas. Iya, terus saya coba cari alternatif lain. Oh iya. Jadi saya switch ke Indonesian Community. Setelah pandemi, Arnis Kitchen mulai membidik pangsa pasar warga Amerika. Memilih lokasi di sekitar lapangan The Mall yang banyak dikunjungi wisatawan, food truck ini tak sekedar menawarkan rendang, sate atau batagor, tapi sekaligus membawa nama Indonesia di ibu kota Amerika ini. Terus itu citra Indonesia itu harus kita tonjolkan ke dunia. Fahri pun berharap pemerintah mau membantu pemilik UKM sepertinya untuk semakin mengangkat nama Indonesia di Amerika. Dari Washington DC, Nia Iman Santoso, dan tim VOA. Informasi tadi mengakhiri Tera News saat ini. Anda dapat menyaksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv. Saya Dinar Maulidia, undur diri dan sampai jumpa.